Hai, saya Dian dan saya adalah CGP Angkatan 3 dari SMP Negeri 2 Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Selamat datang di aksi nyata modul 3.3 yaitu program yang berdampak bagi murid. Program yang saya pilih sebagai program pamungkas adalah website sekolah dengan pemanfaatan Google Workspace for Education atau yang umumnya kita sebut dengan akun belajar.id. Saya memilih program ini didasari oleh filosofi pemikiran KHD, di mana pendidikan hendaknya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, saat ini Indonesia bersiap menyambut era industri 5.0. Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita wajib bersahabat dengan teknologi. Salah satu hal yang melatar belakangi pembentukan program ini yaitu fakta di lapangan, di mana sebagian besar siswa saya lebih tertarik dengan media digital, baik untuk mencari informasi, hiburan, maupun bersosialisasi. Pemilihan program ini secara singkatnya diperkuat dengan aset yang dimiliki sekolah saya. Ada 4 aset yang saya libatkan, yaitu manusia, fisik, finansial, dan politik. Nah, berikut ini saya jabarkan langkah-langkah yang saya lakukan untuk membentuk website sekolah sebagai wadah edukasi, informasi, hiburan, dan sosialisasi. Sesuai dengan alur Bagja, langkah awal yang saya lakukan adalah membuat pertanyaan utama, yaitu komunitas digital seperti apa yang siswa-siswi saya butuhkan. Dan untuk menggali informasi ini, maka saya melakukan survei dengan pemanfaatan Google Form. Selain praktis, Google Form juga mudah digunakan. Karena tenggat waktu penugasan hanya 4 minggu, saya memulai program saya lebih awal. Lebih tepatnya, segera setelah ruang kolaborasi dilaksanakan. Nah, untuk pengisian angket, saya membutuhkan waktu 1 minggu. Memang belum seluruh siswa mengisi, tetapi jumlahnya sudah cukup mewakili. Hasil pengisian angket lalu dianalisis, di mana siswa saya mengharapkan media di mana mereka bebas berkreasi sesuai bakat dan minatnya. Kebutuhan pencarian jati dirinya dioptimalkan, terdapat komunikasi antar elemen ekosistem sekolah, serta adanya pengakuan akan keberadaan dan karya mereka. Tentu saja, semua hal tersebut harus mudah diakses. Dari hasil analisis inilah, saya mengambil pelajaran dengan mencari referensi, baik itu dengan berselancar di dunia maya, mengikuti pelatihan, maupun dengan mencari panduan di kanal YouTube. Langkah ini membawa saya pada Google Workspace for Education yang menyediakan G-Site sebagai media gratis dan efisien yang memungkinkan saya mewujudkan harapan murid-murid saya. Saya tentu harus izin atasan terlebih dahulu ya untuk melaksanakan program ini. Dalam pertemuan dengan Bapak Agustentiono, saya jabarkan kerangka program saya. Di sini saya juga memiliki partner, yaitu Ibu Yohana Sri Retno Wahyuningsih, yang merupakan wakil kepala sekolah sekaligus rekan sesama CGP. Setelah kepala sekolah menyetujui, saya mulai mengerjakan website sederhana untuk sekolah saya. Saya membagi lamannya menjadi beberapa bagian, yaitu home, profil sekolah, agenda, pembelajaran, OSIS dan ekskul, perpustakaan, komunitas praktisi, galeri, dan kritik dan saran. Kedepannya tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan. Untuk laman home, saya menambahkan
sublaman Hot News yang berisi berita-berita terbaru tentang sekolah saya. Untuk laman profil sekolah, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta seluruh dewan guru dan tenaga pendidik. Untuk mewujudkan laman profil yang efisien, saya terlebih dahulu membuat video profil sekolah yang saya publikasikan di kanal YouTube saya. Datanya saya peroleh dari kolaborasi dengan Ibu Yohana, sehingga sebuah video sederhana dapat merangkum perjalanan panjang sekolah kami. Profil rekan sejawat dan tenaga pendidik saya susun semenarik mungkin dengan dilengkapi animasi. Tujuannya supaya lebih eye-catchy untuk siswa dan lebih dekat dengan dunia mereka. Tidak lupa, saya sertakan visi sekolah saya, supaya seluruh elemen paham tujuan perjalanan sekolah ini, sehingga tiap laku dan geraknya semata-mata didasari pada visi ini. Agenda isinya adalah kalender yang berlaku di tahun berjalan di Indonesia. Kita lanjut ke laman berikutnya ya. Tada, inilah laman pembelajaran. Isinya tentang persiapan, proses, dan hasil pembelajaran di sekolah kami. Ada video-video pembelajaran dan PPT hasil karya rekan sejawat saya dan hasil belajar siswa. Tentu saya posting setelah memperoleh izin dari yang bersangkutan. Untuk laman OSIS dan ekskul, ada struktur organisasi, kegiatan, dan prestasi yang diraih. Nah, sampailah kita pada laman yang paling ribet dari semuanya. Ya, perpustakaan. Karena perpustakaan membutuhkan ruangnya sendiri, maka saya membuat website perpustakaan tersendiri yang linknya saya sematkan di website utama sekolah. Jadi dengan sekali klik, pengunjung dapat langsung terhubung. Inilah website perpustakaan saya. Pengunjung saya harap mengisi buku tamu, sehingga setiap bulan dapat saya analisis hasilnya. Laman berikutnya adalah kekayaan digital yang perpustakaan saya miliki. Dimulai dengan buku siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Lalu ada juga buku fiksi dan literasi non-fiksi. Setiap buku saya unggah terlebih dahulu ke akun FlipHTML5 yang memungkinkan buku menjadi flipbook, sehingga saat dibuka seperti layaknya membuka buku manual. Namun, karena akun yang saya miliki adalah akun gratis, saya dibatasi hanya bisa upload 5 buku dalam 1 hari. Lalu, apa laman berikutnya? Welcome to BTS. BTS? Nah, pada modul 1.4 yaitu budaya positif, BTS merupakan program literasi digital yang saya lakukan. Singkatan dari baca, tulis, share. Saya menginisiasi supaya siswa saya bisa lebih berpikir kritis dalam mencerna apa yang dibaca atau ditontonnya. Dalam hal ini, mereka menyampaikan kembali apa yang mereka baca atau tonton dalam bentuk video atau artikel dalam blog. Laman selanjutnya adalah Seblaksduna. Apa pula itu? Seblaksduna merupakan singkatan dari Sebait Lantunan Karya SMP Negeri 2 Natar. Di laman ini, siswa bebas berkreasi sesuai bakat dan minatnya. Bisa menuliskan resep untuk yang hobi masak, menulis puisi, tips, atau cerpen, melukis, atau membuat konten video. Siswa juga bisa saling mengomentari dan memberi reaksi karena setiap karya ditulis di aplikasi yang memungkinkan interaksi. Tentu saja, saya melakukan pelatihan terlebih dahulu. Aplikasi yang saya gunakan yaitu Cookpad, Blogspot, dan YouTube.
Di website perpustakaan ini, saya juga menyertakan kotak kebutuhan, di mana pengunjung dapat mengajukan kebutuhan apa sekiranya yang dapat dipenuhi perpustakaan untuk membantu proses belajar mengajar dan pengembangan kreativitas. Kembali ke website utama. Kelapa. Anagram lagi ya. Ini adalah nama komunitas praktisi yang kami punya. Kelompok belajar produktif dan asyik, yang diharapkan dapat menjadi wadah guru menyumbangkan ide-idenya untuk kemajuan sekolah. Selain itu, kelapa memiliki makna filosofis di mana seluruh bagian tumbuhan kelapa dapat dimanfaatkan untuk kehidupan jika kita tahu cara memanfaatkannya. Demikian pula harapan kami supaya komunitas ini bermanfaat dalam segala sendi pendidikan yang ada di SMP Negeri 2 Natar. 2 halaman akhir yaitu galeri yang berisi dokumentasi kegiatan dan kotak saran supaya website dapat terus dikembangkan. Setelah website ini selesai dibentuk, tentu butuh diselenggarakan suatu forum resmi untuk sosialisasi kepada seluruh elemen sekolah. Tujuannya adalah supaya website ini terus hidup dengan partisipasi seluruh pihak. Maka, pada tanggal 19 April 2022, forum sosialisasi website sekolah diselenggarakan. Dihadiri oleh sebagian besar guru dan tendik, forum ini dibuka oleh Dr. Andes Agustentiono selaku Kepala SMP Negeri 2 Natar. Hasil forum ini adalah pembentukan tim pengelola website, sehingga kedepannya semoga website ini lebih kaya dan lebih menarik. Awalnya saya khawatir tidak mampu menyelesaikan tepat waktu. Apalagi program saya ini bukan memilih salah satu, melainkan meramu seluruh kegiatan, baik itu intra, ko, maupun ekstrakurikuler. Di saat website selesai dibentuk, saya masih harus menunggu waktu yang tepat untuk sosialisasi, karena bertepatan dengan ujian sekolah. Tapi saat sekolah menyambut baik program ini, ada kelegaan dalam hati saya, dan tentu saja harapan supaya program ini dapat berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di SMP Negeri 2 Natar. Saya merangkum finding dalam bentuk manajemen resiko sehingga segala hambatan yang muncul dapat dikelola dengan baik. Dan berikut ini adalah finding yang saya peroleh dalam program saya. Saat sosialisasi, ada satu kebutuhan yang dapat ditambahkan sebagai laman baru, yaitu tata usaha. Dalam hal ini, Tendik akan berkontribusi aktif mengelola lamannya. Selain itu, website ini dapat menghidupkan kembali kegiatan ekstrakurikuler di sekolah saya yang mati suri karena pandemi. Dan mungkin bahkan dapat memunculkan komunitas-komunitas baru yang lebih greget. Semoga Tuhan memudahkan langkah kami dan tidak memadamkan semangat kami untuk masa depan anak negeri. When there's a will, there's a way. Cheerio!